Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di pagi ini kita kembali berjumpa di kajian parenting bersama Babe Haikal Hasan, dan tema yang terus bergulir di tema kajian parenting ini adalah tema-tema yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita ya, sehari-hari. Kehidupan yang memang harus selalu berpijak kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Karena itulah salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berulang-ulang di kajian ini selalu diperdengarkan surat Ar-Rahman, dan kita selalu diingatkan dengan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fabi ai Allah rabbikuma tukadziban, dengan nikmat manakah yang engkau telah dustakan ya. Artinya betul banyak kenikmatan Allah Ta'ala yang memang tidak bisa kita hitung. Kenikmatan luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita, dari mulai kenikmatan yang sangat sederhana, kenikmatan bernapas, kenikmatan berkedip gitu ya, dan kenikmatan lainnya yang seringkali tidak sadari bahwa itu bentuk kenikmatan yang secara rutin kita dapatkan, tapi sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang ketika Allah cabut, sungguh itu menjadi sebuah bencana bagi kita semua. Karena itulah mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan, karena syukur itulah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur maka Allah akan tambah kenikmatan itu, sedangkan kalau kita kufur terhadap nikmat Allah maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras, sangat besar sekali. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tentu pagi yang harus kita syukuri, karena kita masih bisa, yang paling utama adalah karena kenikmatan iman dan Islam, ya, kita bisa berkumpul di majlis ini, majlis ilmu yang kalau tidak dengan dorongan iman dan Islam, tentu tidak mungkin kita akan memanfaatkan waktu pagi ini dengan kajian-kajian ilmu atau dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Dari mulai kita bangun tidur, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah memberikan waktu, kesempatan kita untuk bermuhasabah. Dan tema yang selalu kita angkat di Majelis Keluarga Indonesia salah satunya adalah tentang keluarga ya. Karena keluarga menjadi sebuah fondasi yang sangat utama yang harus kita bina. Karena itulah keluarga banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana kita harus menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana dalam surat Ar-Rum yang biasa kita dengar ya, karena dari salah satu tanda kebesaran Allah, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja, dan dari salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah memberikan kita pasangan-pasangan hidup kita. Salah satu tujuannya adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman. Kemudian wajah ala bainakum mawaddah warahmah. Kemudian Allah menjadikan dengan ketentraman itu loh mawaddah warahmah, yaitu rasa cinta. Mungkin mawaddah itu rasa cinta yang susah kita sebutkan dalam bahasa kita ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada mawaddah, ada mahabbah. Itu sangat beda sekali pemaknaannya. Berbeda dengan bahasa kita yang sangat miskin ya. Kalau kata cinta itu cuma satu, cinta. Itu dalam bahasa Arab begitu banyak kata cinta yang diekspresikan dalam bahasa gitu ya. Kemudian rahmat Allah itu sudah menjadi satu fondasi yang utama dalam kehidupan kita ya. Karena rahmat Allah lah yang membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Rahmat Allah pula lah yang kita bisa kita menikmati surganya Allah. Nah, tempat rahmat Allah tentu kalau kita ganti dengan amal-amal soleh, kita belum tentu bisa
belum tentu seimbang dengan sesungguhnya begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan. Karena itulah rahmat Allah lah yang membuat kita saat ini bisa menikmati banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah pula insya Allah yang membuat kita bisa masuk ke surga bersama keluarga kita. Alhamdulillah wa syukurillah, dan itulah yang membuat kita harus kembali membuat sebuah perancangan tentang eh, bagaimana. Alhamdulillah, siap. Babe lagi di luar kota dan insya Allah kita akan terhubung langsung dengan Babe. Beliau sedang berada dalam sebuah hotel yang biasanya Mang Babe di akhir pekan selalu keliling ke beberapa daerah ya untuk memberikan tausiah atau kajiannya ke jamaah-jamaah. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita juga pasti bisa menikmati kajian-kajian Babe walaupun via Zoom gitu ya. Dan beberapa daerah yang alhamdulillah bisa disampaikan oleh Babe ini bisa juga berhubungan, bisa langsung silaturahim dengan Babe Haikal. Insya Allah Babe akan segera bergabung dengan kita, dan alhamdulillah wa syukurillah tentu berkali-kali saya coba ingatkan untuk diri saya ya, terkhusus dan juga untuk jamaah sekalian ya, untuk memanfaatkan pagi ini dengan berbagai amal soleh, karena ini pagi yang penuh dengan berkah sebagaimana doa dari Nabi kita Muhammad SAW yang secara khusus mendoakan umatnya dengan keberkahan di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi bagi umatku di bukurihim di pagi harinya. Dan itulah alhamdulillah wa syukurillah dengan panduan inilah kita bisa bersegera untuk bangun pagi gitu ya. Bersegera untuk berbuat fastabiqul khairat di pagi hari. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu yaitu menjadi sebuah keistimewaan yang memang harus kita nikmati. Malam hari untuk istirahat gitu ya, di siang hari untuk bekerja, dan tentu di pagi hari ketika kita memulai sebuah pekerjaan, apapun pekerjaan itu, maka diawali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir pagi yang senantiasa kita rutinkan ya. Zikir pagi yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah penjagaan bagi kita semua selama kita menjalani hidup di hari itu. Dan pagi hari yang ketika diawali dengan zikir pagi, mudah-mudahan itulah yang menjadikan pagi ini atau hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, merancang sebuah keluarga tentu tidak ada satu yang bisa diikuti atau diteladani kecuali dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah begitu sempurna teladannya, dan berbagai macam sisi yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itulah yang harus kita teladani, dari mulai kehidupan keluarga bersama istri-istrinya, bagaimana Rasulullah berkomunikasi atau mendidik anak kecil gitu ya. Dan itu sudah banyak digambarkan dalam berbagai hadis Nabi dari oleh para sahabatnya. Dan untuk bisa memahami itu tentu kita harus belajar ya, harus bisa berguru kepada para guru kita yang menyampaikan riwayat-riwayat hadis yang sahih tentang bagaimana kehidupan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan di kajian ini tentu Babe selalu menyampaikan tentang bagaimana kita, sebagaimana di kajian sebelumnya, di kajian tentang bagaimana kita harus ikhlas dengan pasangan kita. Ikhlas menerima pasangan itu menjadi sebuah kunci kebahagiaan, karena keluarga atau suami istri pasangan yang bahagia maka tentu akan lebih bisa mendidik anak-anaknya dengan penuh kebahagiaan juga, akan bisa mendidik anak-anaknya dengan penuh sebuah perencanaan yang lebih baik pula. Karena itu kunci hubungan suami istri yang baik menjadi kunci dalam sebuah pendidikan terhadap keluarga ya. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam menjadi orang-orang yang paling baik. Khairukum, yang paling baik salah satunya adalah khairukum li ahli gitu ya.
orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan tentu ini tidak hanya ditujukan kepada sang suami ya, memang sebagai kepala rumah tangga atau yang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan amanah qawamah tadi, tapi juga tentu bagi seorang istri menjadi istri yang paling balik juga gitu ya. Dan itu menjadi satu kombinasi yang insya Allah ketika berkolaborasi dalam sebuah rumah tangga, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil menunggu Babe Haikal, barangkali ada beberapa pengumuman dari pengurus ya yang insya Allah di pekan depan di tanggal 2 September, karena tinggal menghitung hari ini, insya Allah tinggal sekarang tanggal 21 ya, sekitar nggak sampai 2 minggu lagi ya, sudah 10 hari lebih, insya Allah kita akan menjalankan sebuah kegiatan yang tentu menjadi harapan bagi umat ini, karena beberapa dari masyarakat kita tentu berharap bisa mendapatkan salah satunya di situ ada kegiatan bakti sosial juga, baksos ya. Ada beras, ada Quran, dan ada buku juga, ada beberapa itu juga ada beberapa kegiatan lainnya yang juga mudah-mudahan kita bisa ikuti semua ya. Ada selain tablik akbar yang memang salah satu puncak dari acara, juga ada khitanan masal, ada dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari juga akan berbagi kisah berhikmah insya Allah. Dan sekali lagi kami undang ya, Majelis Keluarga bisa mengundang jamaah sekalian untuk hadir di acara tanggal 2 September, dan sudah tidak lama lagi insya Allah akan diselenggarakan. Dan alhamdulillah semuanya berkat dari dukungan dari bapak-bapak ibu semua ya, dari jamaah Majelis Keluarga Indonesia, karena semuanya berasal dari infak dari jamaah, dan alhamdulillah syukurillah acara ini terselenggara juga dengan semua dukungan, dengan dua partisipasi dari semua jamaah, karena panitia juga dari jamaah semuanya, alhamdulillah syukurillah. Barangkali ada yang disampaikan panitia Bu Darmi, silakan. Belum bergabung atau barangkali ada, silakan Bu Darmi. Iya, untuk persiapan ya nanti minggu ini kita ada rapat lagi untuk ininya. Nanti untuk apa sih? Ada simulasi ya, simulasi acara. Maaf saya off cam sambil beberes. Ada simulasi pelaksanaan Ustadz Holis nanti. Ya. Minggu ini saya akan ada rapat lagi kemarin dari DKM. Nanti saya informasikan. Jadi menjelang hari H itu ada rapat insya Allah satu kali lagi untuk finalnya nanti seperti apa. Pokoknya bazar gimana, hitanan seperti apa, nanti ada simulasi itu satu. Terus sampai hari ini saya masih update yang kemarin ya Ustadz, paket itu 96. Iya. Tapi saya belum ini lagi belum koordinasi ke Dokter Vicky. Masih 96 dari 200 paket budget kita, tapi alhamdulillah kalau untuk hitan sudah. Untuk hitan sudah apanya sudah fix lah. Kalau yang untuk persiapan hitan, Al-Qurannya sudah fix, insya Allah ada sarung dari Bunda Iis, insya Allah. Tapi apapun itu insya Allah acara kita akan berjalan lancar atas dukungan semua teman-teman. Alhamdulillah. Dan kami mengharapkan semua bisa hadir, karena kebetulan itu kan hari Sabtu ya, insya Allah libur rata-rata ya kalau yang kerja. Mungkin Ustadz Holis update sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah Bu Darmi nih, karena orang paling sibuk nih untuk kegiatan ini nih. Alhamdulillah syukurlah Bu Darmi ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Ini rapatnya malam terus, jadi Ustadz Selo kan nggak bisa hadir karena jauh ya. Di sini rapatnya malam terus, Bada Isa. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan menjadi bagian yang kita akan nikmati pahalanya nanti di akhir kelak. Baik, selain dari Bu Darmi, silakan Bu Ninik nih yang punya program usaha gitu ya. Assalamualaikum Bu Nini. Silakan nih program-program apa aja nih yang sedang dan akan lagi mungkin ada yang baru yang ingin disebar nih ke jamaah. Silakan Bu Nini. Assalamualaikum Ustadz Holis.
Ya, masih terkait Kitan, seperti yang disampaikan Bu Darmi bahwa MKI nanti ikut berpartisipasi dalam bazar. Nah, sampai saat ini untuk yang daftar bayar bazar itu baru 3 ya. Mungkin buat teman-teman MKI, kenapa nih kok belum ada banyak yang daftar nih? Padahal ini kesempatan bagus untuk kita bisa berpartisipasi untuk memperkenalkan produk kita keluar kandang nih. Biasanya kan di Jakarta. Nah, ini di Tangerang di BSD Depok. Nah, mungkin yang baru dengar atau baru mendapatkan informasi bisa didaftarkan bazarnya. Dan ini kan sebenarnya gratis ya dari MKI. Nah, tinggal nanti ada uang kebersihan aja istilahnya, nanti ditransfer langsung ke MKI. Nah, untuk program-program, insya Allah nanti dari unit usaha juga ikut berpartisipasi di bazar tersebut. Di antaranya tetap kita untuk parfum, kita ada 2 macam. Untuk parfum untuk sehari-hari dan untuk sholat, Sahalmis 759, stok kita ready. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan untuk dijual lagi atau untuk dipakai sendiri, bisa japri ke saya atau ke pengurus yang lain. Dan tentunya kita memakai rekening usaha yaitu di Bank Mandiri. Kalau untuk yang BSI, untuk yang sedekah pagi tiap hari. Kemudian juga ada parfum untuk mobil. Nah, untuk mobil ini murah sekali ya, 30 ribuan. Yang ingin melihat langsung nanti datang ke bazar. Ya, ke bazar insya Allah semua produk MKI ada di situ. Dan juga garam nih yang dari Ustadz Dodi itu Masya Allah. Jadi memang khasiatnya luar biasa ya. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang sakit apapun berendam di air garam, insya Allah akan lebih baik. Saya sendiri sudah ngalamin ya. Bahkan waktu ketika saya kemarin umroh mungkin bersama Bu Sri ya di MKI, kebetulan satu kamar, kita setiap habis tawaf, sa'i, berendam untuk air garam ya. Dan Alhamdulillah rasa pegel-pegel yang biasa kita rasakan setelah kita jalan tawaf sa'i itu berkurangnya banyak banget, bahkan tidak mengganggu aktivitas kita, langsung sholat di masjid terus untuk 5 waktu seperti itu. Jadi memang bagus, bahkan juga ketika gangguan tenggorokan ya, tenggorokan itu kita pakai untuk kumur dan bisa diemut kayak permen, gatal-gatal di tenggorokan juga berkurang. Jadi memang Masya Allah selain untuk kesehatan, untuk kecantikan juga, saya ikutin saran dari Ustadz Dodi, ketika garam nih kita celupin pakai tisu basah atau pakai ini ya sapu tangan basah, kita taruh di muka kita yang tadinya mungkin lelah atau capek gitu ya, itu rasanya lebih lebih fresh. Jadi saya menghimbau untuk diri saya sendiri, pengurus maupun saudara-saudaraku semua di MKI, di unit usaha apa yang kita jalankan ini semata-mata untuk kegiatan dari MKI dan benar-benar produk yang memang kita taruh di sini adalah yang memang bermanfaat sehari-hari untuk kita gitu. Dan untuk umroh kita setiap minggu ada keberangkatan dan insya Allah nanti kita konsorsium dengan beberapa teman-teman. Kalau yang eksklusif dari MKI, insya Allah kita masih tunggu program dengan Ustadz Syahal di akhir September ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelonggaran waktu, kelonggaran rezeki, karena memang umroh ini beda dengan jualan yang lain gitu ya. Kadang ada orang punya waktu tapi belum punya dana. Ada yang punya dana tapi seatnya penuh atau waktunya nggak ada. Bahkan waktunya udah ada gitu ya, dananya udah ada, semua beres, tapi Allah belum berkehendak. Tiba-tiba misalnya harus masuk rumah sakit. Jadi memang di sini kita hanya ikhtiar dan diwujudkan dengan niat baik kita, insya Allah Allah mudahkan. Nah, karena kemarin di grup kita banyak banget yang
orang yang ibaratnya tidak secara finansial tidak mampu, tapi karena Allah udah panggil, semuanya dimudahkan dengan izin Allah gitu. Jadi memang Bapak Ibu MKI ketika kita pulang umroh, insya Allah kita bukannya tambah apa namanya miskin gitu ya. Jadi ketika kita umroh, 3 hal yang dijanjikan Allah. Pertama, doa kita dikabulkan, apa yang kita keluarkan Allah ganti, dan juga kita nih pulang nih, biasanya kalau pulang dari jalan-jalan kan biasanya badan pegel dan lain-lain. Nah, kalau kita pulang umroh rata-rata ketika saya tanya, walaupun aktivitas 10 hari bahkan 9 hari itu dia kurang tidur dan lain-lain, badannya tambah enteng, tambah sehat, digugurkan semua dosa-dosanya di selama ibadah umroh tersebut. Jadi Masya Allah, jadi memang rihlah atau bepergian itu memang beda ketika kita bepergian untuk niat ibadah umroh. Nah, kalau yang udah umroh gimana? Seperti yang disampaikan Babe Haikal, kita ada di setiap tanggal 15 itu untuk ke Aqsa. Nah, untuk 15 September udah full, tinggal kita di November, yang Oktober pun juga udah full. Karena kalau ke Aqsa itu kita harus jauh-jauh hari urus visanya. Jadi 45 hari sebelum keberangkatan itu kita harus sudah menyerahkan apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa seperti itu. Ustadz Kholis? Iya, Ya, gimana Babe sudah bergabung dengan kita? Qadarullah Babe memang sedang kurang sehat, tapi ada Ya Allah, satu kita doakan. nanti ada pesan-pesan yang juga ingin disampaikan oleh Babe. Mungkin Mas Nandar sudah siap untuk memplay videonya. Siap Ustadz, siap. Jadi qadarullah kita doakan ya, Babe Haikal dalam keadaan sehat walafiat, kita doakan semua. Karena beliau sedang kecapean, kemudian batuk-batuk gitu ya, dan qadarullah karena safari dakwah yang sangat padat, sehingga membuat stamina beliau sedang menurun dan sedang batuk-batuk saat ini. Beliau kita doakan Allah angkat segera penyakitnya. Allahumma rabban nas adhabil basya washfi wa anta syafi la shifaa illa Amin. shifauka shifaa la yughadiru saqama. Tapi tentu Babe ada satu pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat video ini, dan silakan untuk menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, selamat jumpa dalam episode pertama ini, dan ingin saya sampaikan di awal bahwa seorang pria dia akan dihormati dan dimuliakan kalau dia menghormati dan memuliakan keluarganya. Pegang baik-baik ini. Sebelum saya mulai jauh-jauh, camkan ini. Gigit dengan gigi geram yang kuat. Nanti akan saya jelaskan ayat-ayat hadisnya yang mendukung quote pertama saya tadi ya. Quote pertama tadi harus Anda pegang dengan baik. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu, kecurigaanmu awalannya ini akan menghasilkan prasangka buruk loh. Dan ketahuilah prasangka buruk itu pewujudnya. Loh, kok pewujudnya? Iya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, inilah seri 1 pertemuan kita pertama dalam gimana ya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dalamnya tidak ada unsur fitnah, kecemburuan, dan keributan. Karena keributan itu adalah pangkal mula perceraian. Dan sebelum keributan ada kecurigaan, dan sebelum kecurigaan ada prasangka buruk dari akibat sikap, kata, perbuatan, bahkan handphone yang menjurus kepada prasangka buruk itu.
Teman-teman sekalian, ini bahaya loh kalau umpamanya kita diamkan. Karena apa? Karena jin, syaitan itu demen banget sama orang yang bertengkar, apalagi suami istri. Lagi pula ketika jin dan syaitan itu menjadi teman dalam tanda kutip di rumah kita, maka yang terjadi adalah rezeki terasa nggak berkah. Karena malaikat tidak akan mau hinggap di rumahmu. Nggak akan mau dia mampir dia. Karena itu kita harus cari penyebab retaknya sebuah rumah tangga, penyebab hancurnya sebuah bangunan yang kita sebut harta yang paling terindah adalah keluarga, gitu kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya adalah banyak. Mau dibilang apa? Atau kita lihat contoh dulu. Baik ya. Contoh ya. Soal fitnah yang menimbulkan kecurigaan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau pun tak luput dari fitnah para munafik yang selalu mengambil kesempatan untuk menebarkan hoax. Nah, ternyata hoax ada zaman dulu ya. Ya. Mari kita lihat. Kita tahu bahwa yang mulia Rasulullah SAW nggak akan mungkin mempan di fitnah. Tetapi merespon keadaan itu iya. Karena beliau bukan hanya Rasulullah, tapi beliau juga manusia. Beliau juga presiden. Beliau juga kepala negara maksudnya. Beliau juga pemimpin perang. Beliau juga everything. Beliau kakek juga, ayah juga, suami juga, tetangga juga, bagi sebelah rumahnya gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, suatu ketika ada hembusan fitnah terhadap Siti Aisyah yang mulia, dihembuskan, digemborkan, diviralkan kalau zaman sekarang oleh tokoh munafik pada zaman itu. Ramai, satu kampung kalau kita bilang membicarakan itu. Dan untuk meredam itu, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi hakim. Mungkin begitulah istilahnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa itu tidak benar. Bahwa Siti Aisyah yang mulia adalah suci dari hembusan viral yang ajar itu. Nah itu kan bagi Rasul yang selalu mendapatkan wahyu di zaman itu. Nah kalau bagi bapak ibu gimana? Karena itu sekarang kita ambil sikap yang mulia untuk meluruskan itu. Apa itu? Akhlak. Apa itu? Adab. Bapak, tolong camkan ini ya. Istrimu menghormatimu. Itu kau bilang bagus, biasa sebenarnya. Lumrah dan wajar. Karena memang itu perintahnya. Yang lebih hebat lagi adalah seorang suami yang mampu menghormati dan memuliakan istrinya gitu loh. Istri yang hebat ketika suami pulang disediakan teh, kopi, bahkan pegel-pegel dipijitin. Itu bagus. Enggak standar. Emang istri harus begitu. Tapi kalau mau lebih hebat dari itu, lebih mulia dari kata Nabi khairukum li ahlik, yang paling baik dari kalian yang paling baik dengan keluarga, maka kamu yang menanyakan sebelum pulang mau dibawakan apa gitu. Dan ketika dia salam pegang tangannya sambil berkata, nih capek hari ini gitu loh. Lah kok jadi solusi ya? Ini sekedar pemancing biasa marketing. Jadi sekalian pertama kita mesti mengidentifikasi penyebab itu. Dan menurut pengalaman saya sebagai salah satu di dalam pimpinan majelis keluarga Indonesia, di mana alhamdulillah kami mendirikan itu bersama Selo ya dan kawan-kawan lain. Ternyata yang curhat kepada kami itu adalah ibu-ibu yang mengeluhkan tentang niat bapaknya untuk menikah lagi. Yang kedua, yang paling banyak itulah ibu-ibu yang cerita bagaimana ada mencurigai atau suaminya punya wanita idaman lain gitu loh. Atau yang ketiga,
dia mendapati di handphone suaminya itu hal-hal yang mencurigakan. Nah, tiga inilah yang paling banyak dalam mengadu kepada kami. Dan kami siapkan konseling dan boleh datang ya lebih afdol ketimbang WA yang cuma sedikit ya waktu dan nggak ngelihat emotional touch-nya itu. Dan ini yang saya sajikan di dalam video ini adalah tips yang insya Allah berdasarkan ratusan pengalaman. Ketahuilah, awal mula itu adalah curiga gitu loh. Wahai ibu yang bijak, pelajarilah yang namanya neuroscience. Itu ada yang namanya neurotransmitter. Dunia ini ada frekuensi, ada resonansi, dan frekuensi itu ketika ketemu jadi gitu loh. Saya sampaikan gini ya, mungkin awalnya suamimu itu tertarik dengan orang lain, mungkin dengan berbagai penyebab ya, penyebab pulang ke rumah bau, penyebab pulang ke rumah lepek, udah gitu penyebab pulang ke rumah wanita di luar sana sangat menggoda bu gitu ya. Jadi gimana dong? Jadi ya godalah suamimu gitu loh. Jadi dia mesti bersih lah pulang gitu ya. Minimal enak dilihat gitu ya. Minimal pakai daster. Gitu. Nggak usah lemah. Maaf ya. Jadi minimal sesuatu yang menyegarkan wanginya, suasananya gitu ya. Dan jangan lupa wangi itu malaikat suka gitu ya. Siapa jin yang nggak suka? Ya, mereka sukanya hal yang bau yang kotor gitu ya. Nah, awal mula penyebabnya kita akan bahas di episode kemudian ya. Awal mulanya tapi yang penting dipelajari adalah ketika kamu curiga dengan suamimu, itu frekuensinya ketemu gitu loh. Justru awalnya dia pulang gara-gara kerja gitu. Awalnya dia pulang gara-gara dia sibuk gitu ya. Ada lembur kerjaan. Tapi di kepala itu bilang begini. Jangan gitu. Jangan gitu. Ya, kayaknya gitu. Nah, tahu nggak pikiran itu sangat berbahaya? Tahu nggak pikiran itu akan mendorong suamimu melakukan hal yang kamu pikirkan. Yang awalnya itu tidak. Bukan saya menyalahin ibu, bukan. Tapi ini mesti dipelajarin gitu loh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan nggak boleh namanya prasangka buruk? Kenapa pula? Nabi Muhammad yang mulia menyampaikan prasangka buruk itu jahat pada perkataan dusta. Karena prasangka buruk itu adalah permainan dari subconscious mind dan conscious mind. Permainan otak kiri, otak kanan, otak tengah. Permainan dari alam bawah sadar dan alam sadar. Jadi itu adalah sebuah frekuensi yang sangat tinggi. Resonansinya itu getarannya itu adalah mampu menembus hati suami. Akhirnya apa? Kamu yang ciptakan itu, ibu. Kamu yang ciptakan bibit itu. Buanglah. Misal. Kalaupun suamimu beneran begitu, tapi ketika kamu buang, enggak bakal. Dia akan segera menghentikan kebiasaan buruk dengan wanita itu. Percayalah. Trust me. It's work. Iklan dong. Jadi ibu-ibu yang saya hormati bahwa yang melihat video ini, mulai hari ini perbaiki sikap dulu deh. Dan startnya di hati. Karena hatimu akan menghasilkan perkataan. Dan perkataan itu akan menghasilkan tindakan. Dan tindakan yang kau lakukan sering itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah mewujudkan apapun yang kamu pikirkan. Baik kamu suka, kamu tidak suka, kebiasaan mewujudkan itu. Gimana kalau kebiasaan yang selalu mencurigai suami, kayaknya dia selingkuh nih. Kayaknya dia selingkuh nih. Tok. Percayalah. Walaupun tadinya tidak, dia akan selingkuh. Misalnya pun dia selingkuh dan ketahuan. Lalu ada angkat tangan kepada Allah dan selalu prasangka baik. Ya Allah, jagalah dia. Hangi. Ya Allah, jagalah dia.
Jagalah dia ya Allah, orang yang kau titipkan kepadaku. Gitu. Kirimkan surat Fatihah, kirimkan pahala Al-Quran untuk yang lagi kerja di luar. Banyakin baca sholawat dan istighfar. Tujukan juga untuk keberhasilan dia. Jaga wudhu di rumah. Solusi lagi nih. Ya. Karena setiap episode pasti ada masalah dan sedikit ada solusi. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ini hanya sekelumit kecil dari sebuah cuplikan yang seharusnya dan sebaiknya, dan saya sarankan ikuti berikutnya karena akan saya detailkan penyebab hancurnya rumah tangga. Oke. Nah, untuk yang pertama saya ucapkan selamat karena insya Allah kita akan masuk lagi dalam episode berikutnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Babe. Mudah-mudahan nih tausiah pendek dari Babe ini menginspirasi kita ya. Betapa pentingnya kita untuk menjaga hati, dan hati inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila baik hatinya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan di dalam hadis itu disebutkan ada segumpal darah, disebutkan dengan mudghah ya. Ada segumpal darah yang apabila di segumpal daging itu istilahnya, apabila baik itu maka baik pula seluruhnya. Dan itu disebut dengan wahiyal qalb, yaitu adalah hati. Karena itulah hati menjadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai sebuah panglima ya, seorang panglima. Jika hatinya baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Karena itulah banyak sekali kalau dalam penelitian dokter, mungkin bisa juga share nanti, kita banyak orang-orang yang sakit, kemudian parah sakitnya, karena bermula dari hatinya yang juga sakit. Perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman, kemudian produksi terus ketidaknyamanan itu, kekhawatiran itu, dan ujung-ujungnya menjadi sebuah gangguan dalam tubuhnya, ada gangguan ketidakharmonisan dalam sel tubuhnya barangkali gitu, dan setelah itu kemudian menjadi sakit. Ya, itulah yang menjadi pengetahuan kita semuanya ya, bahwa betapa banyak orang-orang yang sakit kemudian bermula dari hatinya yang juga sakit. Dan tadi disebut oleh Babe, betapa banyak juga orang-orang yang keluarganya hancur, keluarganya tidak harmonis, semuanya juga bermula dari hati yang tidak bersih, saling mencurigai, kemudian maka kejadianlah apa yang dikhawatirkan itu. Karena itulah iyyakum wadzanna, dan Nabi Muhammad SAW, wa inna dzanna akdzabul hadis, maka hati-hatilah dengan dzan, dengan prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Begitulah dari sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, betapa kita harus menjaga prasangka itu bermula dari hati yang kotor. Karena itulah upaya untuk mentazkiyah, membersihkan hati ini melalui kajian-kajian bersama guru-guru kita, itu menjadi sebuah ikhtiar bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan cara kita menertibkan hati kita. Dan hati inilah yang salah satunya berusaha untuk digoda oleh setan kita, memulai pikiran-pikiran yang negatif misalnya. Makanya kita kalau kajian dengan Ustaz Sahal selalu ada tema tentang was-was ya. Was-was itulah yang selalu menjadi senjata setan dari kalangan bangsa jin untuk membisiki hal-hal negatif. Dan kemudian ketika kita mempercayainya, kemudian kita memegangnya, pikiran negatif itu, maka akan menjadi sebuah perasaan yang juga negatif. Maka setelah itu, dari mulai pikiran yang negatif menjadi hati yang perasaan yang negatif, maka mungkin kita bisa merasakan betapa tidak nyamannya hidup kita ya, ketika ada pikiran negatif, ketika ada perasaan negatif. Dan itulah yang vibrasinya, kata Babe Haikal, begitu kuat. Ketika vibrasinya begitu kuat lah, itu yang menjadikan sesuatu yang kita tidak harapkan malah itu terjadi. Tentu itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala juga atas iradahnya. Maka yang paling utama sebagai benteng, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungannya. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita, hanya Allah SWT menjadi tempat bergantung kita. Karena itu dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits waslih li sa'ni kulli wa la takilna nafsi tarfata ain. Ya Allah
Ya Hayy ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Waslih lisan astaghiitsu birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Waslih lisani, maka perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilna nafsi tarfata ain, maka jangan membiarkan sekejap mata pun aku tidak bertawakal kepadamu. Karena itulah sahabatku Majelis Qur'an Indonesia, lagi-lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal, memohon pertolongannya. Apa yang kita rasakan menjadi sebuah hal yang negatif terjadi, maka mohon kepada Allah untuk supaya kejadian atau takdir itu tidak terjadi, karena doa bagi kita sebagai orang muslim adalah silahul mukminin, menjadi senjata bagi orang mukmin. Dengan doa pula lah takdir yang awalnya jelek, tapi Allah kemudian mengubahnya dengan takdir yang lebih baik, dan itu adalah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa, semuanya akan Allah lakukan ketika Allah ridho dengan semua usaha-usaha kita. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, tadi baru satu episode ya, dan mohon maaf kami Babe tidak bisa bergabung di pagi ini karena tadi kesehatan yang memang tidak bisa, istilahnya tidak bisa untuk bisa bersama-sama kita, karena setelah disampaikan dengan Babe, beliau batuk ya. Jadi kalau bicara, dan itu ada rekaman sebelumnya yang dibuat oleh Babe. Jadi rekaman sebelumnya dibuat, jadi masih bagus suaranya, tapi kalau sekarang katanya agak susah nih karena batuk-batuk dan kurang tidur. Jadi mohon maaf karena tidak bisa menemani, dan insya Allah mudah-mudahan ada ruang yang nanti akan kita buat untuk bisa bertanya jawab dengan Babe kapanpun dan dimanapun. Artinya nanti Babe bisa juga berbagi dengan kita dan bisa menjawabnya di waktu-waktu yang memungkinkan. Baik, barangkali ada pengumuman dari pengurus MKI, silakan. Ustaz Selo, ada yang disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini aja Ustadz Kolis terkait pesantren di Babe Haikal. Ada dua pesannya. Pertama, masih dibuka untuk santri-santri baru dan ini gratis yang mendaftar di bulan Agustus. Terus diharapkan kita dari jamaah yang punya anak-anak yang mau belajar Quran, yang mau belajar adab dan akhlak, dan punya proyeksi untuk ke depan memperdalam ilmu agama, bisa didaftarkan di sini di pesantren Babe Haikal. Daftarnya di 0816411411. Diulangi Saya lagi. tulis di chat, di nomor siapa nih, Ustaz Selo? Nomornya adminnya ini pesantren 0816 411 411. 411 gerakan 411 yang dulu. Oh ya. Itu Silakan jadi dicatat ya di 0816 411 ya. Insya Allah nomornya cantik nih. Pesan kedua terkait ada pertanyaan kenapa yang ditekankan adalah adab dan akhlak. Jadi teman-teman semua bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali di Mekah itu pondasinya adalah tauhid, akidah yang didahulukan, dan akidah itu butuh akhlak untuk bisa mempelajarinya. Maka merujuk kepada sunnah, pesantren Babe Haikal ini mendahulukan akhlak. Makanya Al-Quran yang turun di Mekah dan Madinah punya karakter yang berbeda. Di Madinah lebih kepada hukum-hukum, pernikahan, bermuamalah, berdagang gitu ya, itu semuanya di Madinah. Tapi ketika di Mekah itu semuanya bercerita tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Ada Imran di situ, ada Musa di situ, ada Fir'aun di situ. Dan itu pelajaran buat kita semua bahwa mempelajari sejarah, mempelajari kisah itu adalah pondasi yang harus ditanamkan, bahwa begitulah anak-anak kita harusnya dididik gitu ya. Begitu mereka mempelajari sejarah orang-orang dahulu, menguatkan akidah di dalam dada mereka, dan itu menimbulkan adab terhadap
agama ini gitu. Jadi kokoh akidahnya ketika menghadapi tantangan di masa depan. Jadi itu jawaban dari kenapa pesantren Babi Haikal mendahulukan adab, nggak yang belajarnya ilmu terus gitu ya. Agak beda dengan pesantren lain. Di sini memang didahulukan untuk hafalan sama adab. Itu alasan dibalik kenapa pesantren ini agak berbeda. Itu Satkolis. Mari jamaah kalau misalnya ada putrinya langsung, ada keponakan atau tangga yang mungkin terdengar mau belajar pesantren tapi nggak tahu kemana dan terdengar di luar biaya mahal, ada yang sampai 40 juta, bahkan di Bandung ada yang 80 juta, itu di sini gratis. Jadi manfaatin aja dan punya link untuk ke luar negeri ketika dia lulus dari sekolah ini. Insya Allah berkah buat kita semua, jemaah MKI, manfaatin banget. Itu Satkolis. Jazakallah Baik, khair. insyaallah jazakallah khairan. Ini sebuah informasi sangat berharga ya. Dan jangan disimpan sendiri, silakan untuk di-share juga ke jamaah lain, ke teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, karena ini bisa jadi dari informasi yang kita sampaikanlah ada orang yang kemudian mengirim anaknya ke pesantren ini dan kemudian anak itu menjadi orang yang soleh soleha, kemudian bermanfaat untuk orang banyak dan insya Allah pahalanya akan juga menjadi bagian dari kita yang awal mula menginformasikan pesantren ini. Dan itulah betapa Rasulullah sudah menyampaikan dalam sebuah hadis Nabi, mandala ala khairin falahu ajrun mislu ini, barang siapa menuju kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang kemudian mendapat inspirasi untuk kebaikan itu. Jadi kalau kita ngajak sholat, kemudian orang itu sholat, alhamdulillah itu ada pahala dari kita, untuk kita yang sedang mengajak orang itu sholat. Kalau kita mengajak sedekah yang biasanya Bu Yanti tiap pagi itu sedekah terus, itu ada bagian dari pahala Bu Yanti ketika ada orang yang tergerak untuk bersedekah. Salah satunya itulah betapa pahala yang Allah telah berikan kepada kita ini banyak sekali pintu-pintunya, ruang-ruangnya yang kita bisa manfaatkan. Dan salah satunya ini ruang informasi yang bisa di-share tentang pesantren Babi Haikal ini yang gratis. Dan kalau maupun menyumbang bisa dengan membawa beras dan lain sebagainya ya. Karena alhamdulillah ini seperti yang kata tadi Ustaz Selo, pesan ini memang fokus kepada adab dan para ulama sudah menegaskan sebenarnya dalam banyak kitab-kitabnya bahwa adab sebelum ilmu istilahnya. Jadi sebelum berilmu itu adab dulu, karena betapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang sudah berilmu tinggi ya, tapi adabnya kurang. Justru ketika adab ini tidak dipentingkan, maka ilmu yang didapat oleh orang itu menjadi sesuatu yang berbahaya malah ya. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjarah harta bangsa ini ya, harta negara ini itu juga bukan orang-orang yang sederhana, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi ya. Tapi karena ilmunya tidak didasari oleh adab dengan akhlak, maka ilmu yang didapatkannya adalah justru untuk merusak ya. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, anak-anak kita yang masih kecil gitu ya, itu memang saat istilahnya golden moment untuk dididik, dibina dengan adab tadi, karena adab sebelum ilmu itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita sangat bergairah untuk membawa anak-anak kita untuk les bahasa Inggris, les ilmu matematika dan ilmu yang lainnya. Bukan berarti kita menafikan itu penting. Tapi ketika adab tidak menjadi sebuah prioritas kita hanya mementingkan prestasi-prestasi akademik dalam ilmu itu, tapi kita tidak melihat ketika anak kita misalkan tidak santun terhadap orang tuanya, ketika anak kita tidak santun terhadap orang yang lebih tua gitu ya, tapi kita tidak menganggap itu sebuah masalah besar, itu berbahaya. Justru itulah adab begitu sangat penting, dan salah satunya juga adab terhadap guru ya. Karena para ulama yang sudah kita kenal semuanya itu begitu sangat luar biasa. Mereka itu belajar ilmu sampai bertahun-tahun, tapi mereka bermulazamah dengan para guru mereka. Kita kenal Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah gitu ya, kemudian Imam Syafi'i juga berguru langsung kepada Imam Malik, Imam Ahmad juga langsung berguru kepada Imam Syafi'i, dan mereka tidak hanya berguru hanya mendapatkan ilmunya, tapi mereka juga melihat bagaimana kehidupan sehari-hari sang guru.
Dan kehidupan mereka sang guru itulah yang menjadi inspirasi bagi mereka untuk begitu kokoh dalam ilmunya dan juga kokoh dalam akidah dan akhlaknya. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya selalu mengingatkan diri saya juga, keluarga saya juga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang betapa pentingnya adab gitu ya. Karena adab sebelum ilmu itu menjadi sebuah prinsip yang dikedepankan oleh para ulama. Dan betapa Rasulullah SAW ketika mengajarkan para sahabatnya tadi, benar kata Ustaz Selo, ketika ayat Al-Quran turun di Mekah, itu kebanyakan justru malah temanya tentang akhlak, akidah ya, tentang tauhid, tentang akhlak gitu ya. Baru syariat itu muncul ayat-ayatnya ketika sudah hijrah ke Madinah ya. Dahulu para sahabat itu begitu menghafal Quran itu secara bertahap, dan mereka tidak hanya kemudian hafal, kemudian juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah sahabat yang dimuliakan Allah, sekali lagi menjadi sebuah nasihat untuk saya sendiri dan juga untuk jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, betapa pentingnya adab, dan adab inilah yang akan menjadi kunci kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan insya Allah Ustaz Zelo, kita akan coba juga ya membuat sebuah ruang tanya jawab dengan Babeh melalui via web gitu ya, Ustaz ya. Iya, baik. Itu ide bagus sekali tuh, tanya jawab lewat web itu. Jadi buat jamaah yang mungkin selama ini agak susah ikutan Zoom karena waktunya bentrok dengan jam kerja atau persiapan mengurus anak dan lainnya. Setelah itu selesai, duha kan sudah agak lengang tuh. Nah, itu bisa buka web KMKI, bisa ada ruang tanya jawab gitu tentang keluarga. Nah, itu bisa dimanfaatkan web itu. Jadi bagus, Ustaz Kolis. Siap, insya Allah kita akan coba buat sistemnya ini untuk bagaimana jamaah bisa bertanya, karena kalau Zoom kan terbatas 1 jam ya, dan itu juga untuk materi aja belum tentu selesai ya dalam satu pertemuan. Dan insya Allah kita akan coba fasilitasi dengan cara kita membuat ruang secara digital, jadi jamaah bisa bertanya via web MKI ya, keluargaindonesia.org ya. Silakan untuk segala mencatatnya dan membukanya. Ada banyak link di situ, kajian-kajian dari guru-guru kita itu sudah ada diresumekan oleh teman-teman juga kita semua nih. Ada Bu Dwi yang meresumukan kajian-kajian Babe, ada juga Bu Nina gitu ya. Alhamdulillah semuanya. Ada juga Mas Safaat yang membuat resume dari kajian-kajian para guru-guru kita supaya bermudah. Ada orang yang mungkin terbiasa cuma dengar, ada juga orang yang suka untuk mencatat kembali, dan ini catatan-catatan yang dari teman-teman kita semua yang kemudian diupload di web ya. Dan insya Allah ini sistem ini lagi diperbaiki terus, jadi nanti ada ruang untuk istilahnya untuk chatting atau untuk berkomunikasi langsung dengan Babe Haikal, walaupun memang tidak live langsung ya, karena memang terbatas waktu juga. Tapi nanti pertanyaan itu insya Allah akan dijawab oleh Babe Haikal secara lisan, mungkin dengan audio gitu ya, kan lebih dapat rasanya dengan secara audio itu gitu Mas Selo ya, insya Allah ya. Mohon doanya dari semua jamaah untuk bisa kita memperbaiki sistemnya, karena ini alat ini penting ya, sebagai sebuah wasilah, sebuah media. Memang ini sebuah bagian dari jihad dakwah juga. Kalau dulu Rasulullah punya Hasan bin Sabit, wartawannya Rasulullah yang menyebarkan kebaikan dengan lisannya, dengan syair-syairnya, maka sekarang juga ada eranya, yaitu lewat digital, lewat media web gitu ya. Kita akan juga menyebarkan, share kebaikan melalui web, melalui media sosial, dan itulah mudah-mudahan ini ketika kita saling dukung untuk memperkuat ini menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua. Ada lagi yang ingin disampaikan, Ustaz Selo? Sejauh ini nggak ada sih, tinggal persiapan itu aja tuh sama Budi Darmi untuk khitanan besok di BSD. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita tidak sia-sia tetap berada di Zoom, walaupun tadi Babe tidak hadir secara live gitu ya, tapi kita mendengarkan tausiah dari Babe Haikal, dan tausiah ini menjadi sebuah pemicu bagi kita sendiri untuk memperbaiki keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Disinilah tugas kami menyelenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Merdeka.